Tenggelam karena Budiman, diobok-obok PDIP. Anies terpaksa ajak elit partai main drama. Apa kabar capres yang hebohnya paling awal, yaitu Anies Baswedan? Tidak terasa hampir setahun yang lalu, Anies dideklarasikan sebagai bakal capres oleh Partai Nasdem. Bulan Oktober 2022 silam. Bukannya sosok Anies sendiri yang kerap jadi berita, melainkan partai-partai pengusung Anies yang sering masuk berita, terutama Demokrat dan Nasdem. Kalau PKS cenderung kalem, ngikutin ombak aja. Sementara Demokrat dan Nasdem kerap timbul pergolakan. Pergolakan ini sangat kontras dengan klaim kubu Anies bahwa koalisinya solid dan baik-baik saja. Nyatanya, ya memang ada pertengkaran di antara mereka. Misalnya yang baru terjadi beberapa waktu lalu. Petinggi Demokrat, Andi Arief, menyebut soal Demokrat tetap bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi. Andi Arief juga mengulang permintaan Demokrat yang mendesak Anies segera mendeklarasikan cawapresnya. Bagi publik, siapa lagi yang disentil Andi Arief kalau bukan Nasdem? Ada apa lagi nih? Apakah ada bocoran kalau Nasdem bakal mengikuti langkah Golkar untuk bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo? Nah, perkataan Andi Arief ini pun dibalas oleh Partai Nasdem. Nasdem menyebut hanya orang yang tidak dalam keadaan waras yang menuduh Nasdem akan meninggalkan Anies. Andi Arief kan mantan orang narkoba ya. Nasdem balik menyindir bahwa dalam koalisi ada partai yang mengancam akan hengkang jika tidak dapat jatah cawapres. Ini sudah kayak perang, sudah nggak seperti partai-partai yang membentuk sebuah koalisi. Lah kok gontok-gontokan sendiri. Namun di lain pihak, saya menduga bisa jadi perkataan Andi Arief itu sekedar main drama saja. Jadi konflik itu dimunculkan karena dibuat-buat saja, nggak beneran, sekedar untuk mencari perhatian publik saja alias caper. Karena pada saat yang bersamaan, waktu itu isu pembelotan Budiman Sujatmiko ke kubu Prabowo sedang hangat-hangatnya, yang dimulai ketika Budiman menggelar deklarasi dukungan terhadap Prabowo bersama relawannya. Soal Budiman ini kan langsung melonjak jadi berita besar hingga sekarang. Baik Prabowo maupun Ganjar Pranowo pasti mendapatkan efek positif perhatian publik yang cukup besar gara-gara Budiman. Namun Anies justru nggak dapat apa-apa karena memang nggak ada hubungannya sama Anies. Saya kira kubu Anies jadi khawatir kalau Anies bakal tenggelam dari perhatian publik, kalah menarik dari soal Budiman. Oleh sebab itu dibuatlah drama babak pertama dengan pemeran Andi Arief dan petinggi Nasdem. Dalam waktu yang juga bersamaan, PDIP muncul dengan wacana duet Ganjar Anies. Ini sih saya kira sekedar iseng ya, buat ngobok-ngobok kubu Anies saja. Sesekali bolehlah PDIP yang nakal gitu, goyang-goyangin koalisi sebelah. Benar saja, wacana duet Ganjar Anies ini segera mendapat tanggapan dari partai koalisi Anies. Demokrat gak mau, PKS mau asal Anies yang jadi capres. Kalau Nasdem terbuka saja, mungkin yang menarik adalah pergolakan di sisi pendukung dan buzzer. Mungkin pendukung Anies ada yang bingung, ada yang takut, dan lain-lain. Intinya kita tidak perlu menanggapi wacana duet itu secara serius, karena memang tidak serius. Kembali ke Anies yang tenggelam gara-gara Budiman. Soal Budiman memang lebih menarik ketimbang Anies, apalagi dalam berbagai survei terakhir. Angka Anies konsisten turun, terus saja betah di tempat ketiga. Ini menandakan bahwa posisi elektabilitas Anies sangat rentan, serentan koalisi pendukungnya. Jadi Anies itu gampang terlupakan. Selama ini kan memang publik ingat Anies lebih banyak gara-gara konflik internal dalam koalisi pendukungnya, bukan karena sosok Anies sendiri. Coba kalau nggak ada rame-rame antara Demokrat, PKS, dan Nasdem, angka Anies bisa-bisa makin turun drastis. Melihat kenyataan ini, saya kira pihak Anies kemudian memikirkan cara untuk jadi perhatian publik. Dalam pikiran saya, kenapa Anies nggak langsung saja mendeklarasikan cawapres pasangannya? Yang terjadi,
Anies malah kasak kusuk ketika pimpinan partai politik pendukungnya. Ini saya kira merupakan sebuah drama buat caper aja. Kalau Prabowo itu kan berusaha menarik perhatian publik dengan menempeli Presiden Jokowi, yang mana terbukti sukses. Kalau Anies kan nggak mungkin nempeli Pak Jokowi, lawang dia antitesisnya kok. Jadi Anies ini cara capernya adalah dengan menempeli para ketua umum dan elit senior partai-partai pendukungnya. Anies menemui Surya Paloh pada Kamis malam lalu 24 Agustus. Kemudian Anies menemui SBY pada Jumat malam 25 Agustus. Dan terakhir Anies menemui Salim Segaf Al-Jufri pada Sabtu pagi 26 Agustus. 3 hari berturut-turut. Dan kunjungan ini saya kira sekedar drama saja, supaya jadi berita saja. Ini terlihat antara lain dari Surya Paloh yang seperti tidak begitu antusias bertemu dengan Anies. Begitu pula ketika Anies bertemu dengan SBY di Cikias. Kalau di sini yang menonjol adalah ketidakhadiran AHY di sana. Walaupun yang ditemui Anies adalah SBY bapaknya. Saya kira sebagai ketua umum Demokrat, AHY harusnya ada untuk menyambut kedatangan Anies di Cikias. Apalagi yang ditemui Anies ini kan bapaknya AHY sendiri. Malah jadi nggak wajar ketika AHY absen. Alasannya sih karena yang mau ditemui Anies itu SBY, bukan AHY. Ini alasan yang absurd ya. AHY sendiri akhirnya bisa diwawancara oleh awak media ketika menghadiri acara di kantor DPP PKS pada hari Minggu lalu. Ditanya media soal pengumuman cawapres, AHY menyebut lebih cepat lebih bagus, dan AHY mengaku sudah mengetahui siapa nama cawapres Anies itu. Tentu kemudian AHY minta awak media bertanya langsung ke Anies. Ketika ditanya siapa nama cawapres itu, apakah AHY sendiri? Tapi saya melihat mukanya AHY biasa saja tuh, kayak drama juga. Jangan-jangan semuanya memang drama, dan nama cawapres itu belum juga sampai ke final. Lalu apa sih isi pertemuan Anies dengan ketiga elit partai-partai pengusungnya? Jubir Anies kemarin mengungkap bahwa ada beberapa poin kesepakatan Anies dengan mereka, antara lain bahwa semua partai anggota koalisi akan mendukung siapapun pilihan cawapres dari Anies. Bukannya ini sama saja dengan sebelumnya. Saya jadi makin yakin bahwa semua kasak kusuk itu memang hanya drama. Karena sesudah itu semua balik lagi ke titik nol, yakni soal penentuan cawapres. Tentu aja gitu sampai lebaran kuda. Begitulah drama-drama caper para pendukung Anies. Begitulah kura-kura. Artikel label dari Shwo.com ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?